Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Rian Siger. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Adapun yang sedang sakit, semoga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman ya. Pengalaman tentang penyebab mobil bergetar di kecepatan tertentu ya. Jadi awalnya itu secara tiba-tiba ya, setelah saya dari luar kota ya, melewati memang jalannya cukup banyak lubang ya. Jadi mungkin ada pengaruhnya juga ya, karena banyak melewati jalan berlubang atau jalan jelek. Jadi pada saat pulang mulai kerasa ya, ada seperti mobil bergetar ya di kecepatan tertentu ya. Di kecepatan mulai kerasa di kecepatan 70 km per jam ya, sampai kecepatan 80. Di 90 dan 100 itu tidak bergetar lagi ya, hilang getarannya. Karena saya coba, ini bergetar kenapa ya, saya tambah kecepatannya lagi, tidak bunyi lagi, terasa getarannya ya. Dan saya tambah kecepatan lagi, di 110 mulai bunyi lagi ya. Bunyinya seperti ngaung dan getar ya. Jadi dia bukan hanya getar ya, di telinga kita terdengar kayak agak ngaung gitu ya. Saya pikir apa ya, apa mesinnya ya, saya berpikirnya, karena di kecepatan tertentu ya. Jadi saya mikir mesinnya apa. Dan lewat di 120 tidak bunyi lagi ya. Di kecepatan 120 hilang. Sampai seterusnya hilang. Jadi dia bunyi hanya atau bergetar di kecepatan tertentu. Saya bingung kan. Saya cek bagian bawahnya, bagian bannya, apakah ada yang benjol, apakah ada yang bermasalah di bawah gitu ya. Saya cek, saya goyang-goyangin bannya, tidak ada yang goyang. Saya dongkrak, tidak ada yang goyang, bannya saya goyangin, aman kaki-kaki ya. Jadi saya berpikirnya, mesinnya ini sepertinya ya, mesinnya ya. Saya tanya dengan teman-teman, siapa tahu ada yang berpengalaman kan ya. Saya tanya sama teman, tidak ada yang tahu juga ya penyebabnya apa ya. Lalu saya coba ya, saya lihat dan saya berpikir, apa karena jalan berlubang kemarin ya, jadinya bermasalah gitu ya. Dan saya memutuskan untuk ke balancing ya, dan ke balancing sporing ya. Tapi tidak saya sporing ya, karena setir pada saat jalan tidak lari ke kanan atau ke kiri ya. Biasanya kalau dia minta sporing, dia setirnya lari ya. Jadi istilahnya kita lepas tangan juga dia anteng setirnya ya. Dan saya cobalah untuk balancing ya, yang sederhana dulu ya. Dan setelah balancing, alhamdulillah ya,
alhamdulillah tidak bergetar lagi atau bunyi, tidak seperti sebelumnya yang bergetar atau berbunyi itu ya. Jadi saya berpikir kok aneh ya, kok bisa, karena baru pengalaman pertama kali ya, alhamdulillah langsung ketemu ya penyakitnya. Saya coba hal yang sederhana dulu ya, saya balancing, karena kalau setirnya lari minta sporing ya biasanya ya, tapi karena setirnya tidak lari jadi saya balancing aja ya, dan alhamdulillah langsung normal. Jadi itu ya, bergetar pada di kecepatan tertentu itu ternyata bannya tidak balance ya. Ya buat temen-temen yang ngalamin kejadian seperti saya, ya itu ya coba untuk dibalancing ya. Atau mungkin kalau belum ada waktu ya, boleh dicoba pakai ban belakang pindah ke depan juga mungkin bisa ya, tapi saya tidak pernah mempraktekkan. Jadi ya sebaiknya sih langsung dibalancing ya, agar tidak karena mengganggu ya, bergetar dan seperti bunyi berisik seperti mesin kasar gitu ya. Karena pengalaman saya sebelumnya juga saya pernah ya bergetar, tapi pada saat pengereman ya, ternyata itu piringan cakramnya ini kemakan ya, karena telat ganti kampas rem ya. Jadi buat teman-teman harus diperhatikan juga untuk kampas ya, jangan sampai telat ya, kira-kira sudah tipis lebih baik diganti daripada piringannya yang kena atau lecet, dia mahal lumayan gantinya ya, bisa juga dibubut sih ya. Karena kalau yang bergetar di kecepatan tertentu itu baru kali ini saya ngalamin ya. Jadi buat teman-teman dicoba untuk dibalancing ya. Kalau misalkan setirnya agak berat ke kiri atau berat ke kanan juga sekalian di sporing ya. Murah kok ya, tidak mahal. Sporing cuman tidak nyampe 100.000 kalau tempat saya ya. Jadi kalau misalkan bergetar pada saat pengereman itu kampas piringan cakramnya ya sudah lecet ya, kemakan. Yang pengalaman saya sebelumnya itu ya. Harus diganti atau dibubut ya, diratakan lagi agar tidak bergetar pada saat pengereman. Ya itulah ya, pernah juga saya ini terakhir ya seperti bergetar juga suaranya ya. Mobil saya pernah bawa mobil saudara, mobil Innova Barong ya, itu bergetar juga, bunyinya sama, ngaung juga kayak berisik gitu. Ternyata itu gardannya ya. Itu juga pengalaman saya, itu gardannya ya. Jadi itu harus diganti gardannya ya, untuk bunyi ngaung dan bergetar pada saat gas pertama atau ditanjakan ya, dia agak bergetarnya kerasa banget ya, dan bunyinya juga agak ngaung seperti ban tidak balance juga, tapi ternyata gardan ya. Itulah ya, berbagi pengalaman saya, semoga dapat bermanfaat ya. Jadi kita cari hal yang sederhana dulu ya kalau ada masalah pada mobil kita ya, agar tidak habis biaya ya,
tidak kena biaya besar. Jadi kita cari hal yang sederhana dulu jika kita ada masalah pada mobil ya, atau bisa diakalin, kita akalin dulu ya jika masih aman ya. Itulah pengalaman saya ya, semoga pengalaman saya dapat bermanfaat ya, dan dapat diketahui buat teman-teman yang mengalami ya. Jika ada kesalahan dalam ucapan mohon dimaafkan ya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.